Iya, shalom buat kita semuanya, saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Hidup ya, yang ada tayang setiap hari Kamis live langsung di TikTok The Way BSD. Dan jangan lupa, kalau dari perbicaraan kita saat ini, sharing-sharing kita boleh menjadikan ini berkat buat orang lain ya. Bisa bantu untuk di-share ya, like juga ya. Minimal kalau di TikTok itu ada yang namanya tap gitu ya, supaya akhirnya ritmenya boleh banyak orang tahu. Karena di dalam program ini kita membahas untuk ya kehidupan yang sehari-hari kita hadapi gitu ya. Bagaimana karya Allah yang luar biasa menyertai, memberkati, menolong ya, menghibur, memberikan kekuatan buat kita semuanya. Iya, sebelum kita masuk biasa ya, biar kita punya sikap dulu yang tenang ya, menikmati suasana malam hari ini sebelum kita beristirahat. Dan kita pastikan juga di dalam tidurnya orang percaya itu ada berkat dari Allah yang luar biasa. Jadi jangan main-main juga dengan tidur ya. Karena di dalam tidur itu ada berkat yang luar biasa. Nah, sebelum kita tidur malam hari ini beristirahat, di waktu yang dibilang sisa malam hari ini ya, ingat besok masih punya waktu yang panjang. Di sisa malam hari ini, 7 November 2024, kita berikan yang terbaik melalui sharing-sharing kita ya, pengalaman berbagi kita tentang kasihnya yang luar biasa. Kita mau mendengar pujian yang boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh selamanya ku cinta Kau. Ku cinta Kau.
cinta Kau. Yesus, Karena kasih-Mu ku ada Yesus, ku cinta Kau. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati sekali. Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selama-lamanya. sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus tidak akan pernah ada yang menggantikan di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita sudah mengambil keputusan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Ujian tadi sungguh sangat mengingatkan kami untuk benar-benar mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Engkau begitu indah dalam hidup kami, Yesus. Tanpa Engkau, tidak ada artinya hidup kami. Engkau diutus sebagai juru selamat setiap umat manusia. Dan kami adalah orang-orang yang bisa mempercayai akan hal itu. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami menerima kasih karunia yang kami syukuri malam hari ini. Kami tahu Engkaulah yang begitu mengasihi kami, yang boleh kami kenal melalui kebenaran firman yang Allah boleh berikan bagi setiap kami. Malam hari ini, di dalam program hidup ini, kami pastikan Engkau hadir bersama dengan kami. Itu yang paling terpenting. Karena ketika Engkau hadir, di situ ada kasih, di situ ada mujizat, di situ ada kuasa, di situ ada pertobatan, di situ ada pertolongan, di situ ada pengampunan, di situ ada kasih yang terus mengalir. Terima kasih untuk waktu yang indah yang masih Kau percayakan bagi setiap kami. Melalui program ini, Engkau saja yang dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, mengatakan sesungguhnya hati kami kepadamu, dan Engkau mendengar, Engkau memberkati setiap kami yang boleh hadir ataupun nanti yang melihat daripada tayang ulang siaran ini. Haleluya. Amin. Ya, senang boleh berjumpa kembali melalui program live malam hari ini lewat TikTok The Way BSD. Tetapi buat setiap kita yang boleh hadir, usahakan jangan kita menjadi penonton. Sebenarnya ini program apa gitu ya? Program ini sebenarnya adalah program di mana kita boleh berbagi tentang kebesarannya Allah, kehebatannya, kedahsyatannya, kasihnya, ya, yang begitu setiap detik ada pada setiap orang percaya. Jadi kalau ada orang Kristen yang dibilang Kristen itu kan pengikut Yesus ya, memang pengikut Yesus banyak sekali. Ya, siapapun bisa ikut Yesus gitu. Tapi bukan sekedar mengikut Yesus, cukup sampai di situ.
Dan kita ini memang yang lebih bisa diterima adalah kalau kita menjadi murid. Nah, memberikan diri kita menjadi murid. Kalau namanya murid itu kan ada kepatuhan gitu kan ya. Kalau sekedar ikut saja, semua orang pun bisa. Kamu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Pengikut Yesus nih berarti nih. Terus kalau kita ketemu dengan orang Kristen, kita langsung rasanya gini, seiman ya. Ini bukan bicara masalah seiman saja terus kita happy gitu ya. Seiman. Tetapi kalau ternyata misalnya ya tidak menghakimi, bertemu dengan begitu banyak orang seiman, tetapi hidupnya tidak mencerminkan sama sekali siapa Yesus itu sesungguhnya ya, bahkan tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah oleh karena Allah yang mengizinkan, yang menciptakan boleh ada di dalam dunia ini. Sekedar yang namanya mengikut. Tapi malam hari ini satu kesempatan yang luar biasa. Yuk masuk menjadi muridnya. Nah, kalau kita menjadi murid, kita punya tanggung jawab. Sama seperti murid-murid di dunia kan. Kalau sekolah kan punya tanggung jawab dong. Ada PR yang dikerjakan. Kalau dia nggak mau kerjakan PR, jangan sekolah gitu ya. Jangan mengaku murid dari sekolah apa misalnya gitu ya. Nah, disinilah dia banyak sekali mengikut Yesus. Ya, tetapi kalau ditanya kesaksian apa yang kamu udah alami dari si Yesus itu, ini kesaksiannya bukan selalu berbicara tentang sakit sembuh ya, miskin kaya gitu, terusnya ditolong, bukan ya. Yesus nggak pernah janjikan kok ikut dia itu pasti hidupnya dijamin enak-enak aja, tidak. Tapi ada satu hal yang Yesus janjikan, satu hal yang hanya Yesus bisa janjikan kepada saudara dan saya, yaitu keselamatan kekal. Itu dia kan. Orang kan berpikir seolah-olah kalau dia nanti dari nggak punya kaya, wah itu kesaksian yang luar biasa. Yesus bekerja loh kepada saya gitu ya. Tapi giliran misalnya dipecat dari perusahaan, nggak punya pekerjaan, wah, apakah tetap kita katakan Yesus itu luar biasa loh gitu ya. Jadi kita ini harus menjadi murid. Karena kalau murid mau nggak mau kita nggak berhenti. Kita mau juga memuridkan orang supaya tahu juga nih apa sih yang si guru katakan gitu ya. Memang di kita ini kan kalau di sekolah dunia itu kan ada sekolah keguruan gitu ya. Sehingga kalau nanti tamat sarjananya ngambil keguruan, baru dia mengajar murid lagi gitu ya. Walaupun mungkin ada juga yang sekolah keguruan pada akhirnya tidak ikut mengajar seperti itu ya. Tapi kita ini adalah semua murid yang punya tanggung jawab. Untuk apa? Minimal untuk memberitakan ya, apa sih yang guru berikan kepada kita. Malam hari ini di tempat ini di program hidup ya, harapan, iman, doa, hidup ya, ucapan syukur, pujian, penyembahan, hal-hal yang memang ada di dalam setiap orang yang percaya Yesus. Dan saya tambahkan, hal-hal yang ada di dalam setiap orang yang menjadi murid Yesus. Malam hari ini bukan satu kebetulan ya, tergerak hati saya tadi. Ada narasumber yang kita akan dengar kesaksiannya ya, berbagi buat kita banyak sekali. Jadi kalau misalnya nanti yang udah bersaksi ada di dalam program ini, bisa jadi suatu saat muncul lagi, bisa lagi muncul lagi. Karena ya itu ya, terlalu banyak. Kita kan nggak mungkin dalam waktu 10 menit kesaksian hidup kita dari awal sampai akhir, nggak gitu ya. Kesaksian banyak sekali. Ketika kita nanti bisa berubah dalam kehidupan, itu juga kesaksian ya. Kita mendengar di sini ada yang namanya Ibu Lorenta Siregar ya. Dia seorang pengacara yang saya sudah berjumpa dengan dia itu hampir sekitar 8 tahun. Nanti boleh dengar sendiri ya. Ya, saya persilakan Ibu Lorenta Siregar boleh berbagi nih, apa sih yang saat ini ingin disampaikan buat kita semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Allah saja. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Lorenta. Shalom, selamat malam untuk sekalian pemirsa. Saya Lorenta Siregar.
awal mula pertama kali ketemu dengan Bu Roli ya, berkenalan, kita kebetulan di pengadilan saat itu. Saya sebenarnya sudah cukup umur ya untuk menjalankan lawyer saya ya, pengacara, tapi saya ingin melayani Tuhan. Ternyata saya ketemu Bu Roli, loh, kok sama-sama ya Ibu dalam pelayanan, dalam sebagai pendeta ya kalau boleh dibilang, kok Ibu banyak memberikan motivasi kepada saya. Jadi saya sering-sering iman kepada Bu Roli ya, puji Tuhan sampai saat ini kami selalu mengalami suatu karya ilahi yang banyak di dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan ini hanya firman-firman Tuhan ini memang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian. Nah, saya pernah mengalami pada saat itu ibu mertua meninggal di kampung halamannya di Sumatera, dan kebetulan kami naik pesawat dan keluarga kebetulan membawa kendaraan itu cukup tahunnya cukup lama. Jadi mungkin dari kondisi kalau secara manusia ya kita khawatir itu sudah nggak bagus, tapi masih bisa jalan karena ada yang ngerti tentang mesin, masih bisa. Dia bilang begitu, ya sudah selama perjalanan ya aman. Nah tiba-tiba di Jambi mengalami ya ada sedikit kerusakan. Nah kami tunggu, sementara kami naik pesawat, saya dan anak-anak, yang anak saya 2, yang satu ikut kendaraan, yang satu ikut pesawat. Kami sudah sampai di kampung halaman suami dan itu sudah mulai acara untuk di Batak kan ada adat untuk sahur matua ya saat itu. Jadi ya sambil menunggu keluarga yang datang, tiba-tiba saya dengar itu kendaraan sedikit mengalami suatu sedikit masalah ya, mesin itu di daerah Jambi. Tapi ternyata sudah baik kondisinya, mulailah berjalan lagi dan lancar. Nah saat acara sudah mulai berlangsung, acara adat ya mulai berlangsung, belum hari hanya, setelah hari hanya itu kami malam itu tentunya persiapan. Biasanya kalau di adat Batak ya biasanya itu mempersiapkan salah satunya untuk besoknya. Ya biasa kami juga ada ya ke salon lah untuk ini ya, semuanya dipersiapkan. Tapi saya menunggu ini kendaraan kok belum sampai, sementara anak saya sudah bertelepon, "Mas sebentar lagi kendaraan kita sudah nyampe ya, sabar." Oh jadi saya bilang kira-kira jam berapa saat itu, menunjukkan nah nanti kami sampai jam 11, kira-kira dibilang begitu. Dan saat itu kami nunggu jam 11 malam waktu itu sudah kita tunggu, tapi kok jam 1 belum ada kabar. Nah tiba-tiba sudah mau istirahat, kami sudah mau tidur ya. Ini kok anak saya belum sampai juga. Ini di rombongan ada 7 orang saat itu. Akhirnya kok ada telepon masuk. Nah telepon itu ke adik saya, ke adik ipar, dibilang, oh mobil mereka jatuh. Terus saya saat itu yang jatuh kemana? Saya nggak berpikirnya jauh ya, maksudnya jatuhnya gimana? Saya berusaha tenang karena saya yakin bahwa saya sudah berdoalah ini Tuhan kasih selamat gitu, Tuhan Yesus kasih selamat buat perjalanan mereka. Tiba-tiba setelah dibilang jatuh, coba kita telepon gitu. Ternyata setelah tadi saya berdoa secara pribadi, kita bertelepon, tapi ada ipar bilang nggak ada satupun yang bisa dihubungin. Ini HP mereka yang ngangkat orang setempat, orang di kampung seberang itu yang tempat mobil jatuh. Dan akhirnya karena saya panik, tapi saya ajak lagi berdoa lagi. Kita berdoa lagi bersama, kita yakin dengan percaya dengan kekuatan Tuhan Yesus pasti tolong kita. Dari awal kita sudah banyak doa. Nah di situ saya sempat khawatirnya ternyata dengar kabar itu nyaris masuk laut lah, kalau itu mobilnya bukan masuk jurang lagi, masuk ke laut. Ternyata kita coba perjalanan, di tengah jalan itu banyak hal yang kekhawatiran saya. Ini bagaimana kondisi, ini 7 orang loh di dalam kendaraan itu. Ternyata setelah kami berjalan, itu udah gelap ya, kondisi jam 1:30 pagi. Begitu kita ini sampai di lokasi, kita lihat ya, tapi puji Tuhan saat itu ternyata mereka hanya duduk semua, memang
gelap ya, karena di perkampungan suasananya, lampunya juga kurang terang ya. Tapi begitu ketemu, kok semua selamat. Dan saya lihat kendaraan saat itu memang nyaris masuk laut, tapi memang sudah hancur. Tapi puji Tuhan, kenapa satu pun tidak ada yang terkena yang parah lah, hanya ada luka ya di bawah mulut itu paling 4 cm ya dijahit. Saya pikir ini kan kita kekuatan doa. Jadi maksud saya di sini karya ilahi dari Allah Bapa itu ya. Begitu luar biasa. Segitu banyaknya penumpang, satu pun tidak ada yang ya terluka dan mobil dalam keadaan hancur. Saya coba kasih foto waktu itu sama Bu Roli ya, sama ada itunya Bu Roli juga, bilang, wah ini luar biasa katanya. Topatar saat itu, saya bilang, Topatar itu itunya Bu Roli. Saya selalu mendapatkan kekuatan doa juga dari Topatar. Udahlah itu tenang ya, gitu. Masalah ininya semua, kendaraan pun itu jangan pikirkan lagi. Ya yang penting semua jiwa selamat. Ini pun anak-anak, ada anak kecil 1 orang juga selamat, tidak ada yang terluka. Hanya sedikit saja, jadi nggak ada yang begitu parah. Inilah kekuatan doa buat semua ya, saya bilang bahwa Tuhan Yesus pasti akan tolong dalam kita keadaan apapun. Pasti kita percaya dalam kehidupan ini, kalau kita berserah pada Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan itu selalu ada dan nyata. Itulah yang saya hadapin. Dan begitu besoknya saya baru sadarnya itu mobil kita nggak diderek karena memang di pinggir jurang nyaris masuk laut. Ternyata memang sudah penuh dengan air. Memang kondisinya puji Tuhannya tidak masuk ke laut. Nah sebegitu kita tanya kenapa sih yang bawa mobil ini kan sebenarnya bukan anak saya tapi ponakan saat itu. Dia harusnya itu belok ke kanan. Itu jalanan itu dia nyaris lurus hingga selang sedikit lagi itu akan memang masuk ke dalam laut, itu jembatan posisinya. Nah ini begitu kita lihat memang Tuhan Yesus dahsyat ya dalam hal ini menyelamatkan keluarga kami saat itu. Jadi inilah kesaksian hidup saya bagaimana Tuhan bekerja ya untuk keluarga kami. Dan kalau untuk kendaraan sebenarnya kita butuh saat itu paling untuk pelayanan atau ke gereja. Tapi luar biasa Tuhan juga berikan penggantinya dan memang itu semuanya kita hidup ini hanya memohon aja dan pasrah kepada kehendak rencana Tuhan Yesus aja. Inilah kesaksian saya Bu Roli. Saya pernah mengalami di titik yang memang semuanya kenapa bisa terjadi, tapi ternyata itu semua diizinkan Tuhan. Iman kita yang memang harus kuat bahwa yakin dan percaya Tuhan Yesus akan tolong. Terima kasih. Iya, senang sekali gitu ya, itu kata-kata yang luar biasa yang boleh keluar. Semuanya ini diizinkan Tuhan, diizinkan Allah. Ya, apakah kalau yang enak-enak saja kita baru bilang ini diizinkan Allah? Ya, terus terang saya kenal dengan Ibu Lorenta ini waktu itu kejadian itu ya, kita memang lagi benar-benar saling mengisi satu dengan yang lain gitu. Kira-kira kejadiannya hampir 3 tahun yang lalu ya masalah itu. Itu kalau secara manusia itu nggak mungkin. Harusnya sudah tenggelam masuk ke laut. Orang mobilnya hancur sama sekali nggak bisa dipakai lagi. Tapi yang aneh 7 orang penumpang di dalamnya itu nggak kenapa-napa. Ya jujur memang saat itu Ibu Lorenta ini mengalami shock karena itu juga mobil juga pribadi yang suka dipakai. Secara manusia melihat kendaraannya seperti itu, wah tentu nggak salah juga dong ketika di pikirannya, aduh mobil saya. Nah tetapi inilah dia hubungan kita nih dekat, ya. Begitu hal itu dia tahu nih, waduh ini ada rasa sedikit nggak kuat kan secara manusia melihat hal ini gitu. Dia hubungin saya waktu itu ya. Kita bilang apa? Dia langsung kirim gambarnya ya. Inilah dia perlunya namanya persahabatan yang luar biasa. Jadi ketika ditempa satu masalah dan dia merasa ada sedikit goyang ya, memang dia ingat Allah yang luar biasa. Tapi minimal siapa nih?
orang yang bisa diajak ngomong untuk menaikkan kepercayaan yang luar biasa gitu. Dia hubungin saya di tengah itu. Langsung kita waktu itu video call bertiga loh, saya dengan almarhum dengan beliau ya, minta langsung foto. Ya, ini mah sudahlah mengucap syukur aja. Mobil lah itu perkara kecil buat Allah kalau dia mau kasih gitu ya. Wah, jadi kita waktu itu kasih tahu ya, lihat apa yang dilihat, nggak ada satupun loh yang celaka. Ada anaknya Ibu Lorenta loh di dalam sini, yang dinanti-nanti ya. Itu nggak. Coba kalau waktu itu anaknya Ibu Lorenta, maaf misalnya di luar skenario Allah terjadi misalnya hal yang, nah itu kan sudah skenario udah beda lagi gitu. Nah dari situ kita kasih kekuatan ya, iya benar-benar. Akhirnya ada kekuatan dari Ibu Lorenta yang udahlah berserah, mengucap syukur ya, tetap mengatakan Allah baik, Yesus luar biasa gitu ya. Inilah dia yang seharusnya kita sebagai orang yang percaya, katanya percaya Yesus ya, percaya kepada, saat ini saya juga lagi sharing-sharing luar biasa nih sama Ibu Lorenta ya. Saya kasih tahu tentang hikmat yang luar biasa saat ini. Makanya dapat power lagi. Kenapa saya bisa bersharing? Oke, sedikit saya mau ngomong. Ibu Lorenta ini lagi-lagi ya, dia ini bukan orang Kristen seperti saya. Dia seorang Katolik ya. Tapi itu tadi, kita tidak membuat sesuatu tembok eksklusif. Ini ajaranku yang paling ini. Ketika ada sesuatu yang baru tentang hikmatnya, saya selalu langsung sharing gitu ya. Saya sharing ya, kita mulai sini. Nah, senengnya nih, ya ini persahabatan yang sehat ya. Waktu kita bicara itu, ya dia ada buka hati. Dia nggak bilang begini, wah nggak deh kalau untuk yang ini saya udah nggak bisa terima. Enggak. Ya, makanya ini benar-benar, apalagi kita tahu ya gimana Ibu Lorenta, benar kan saya saksikan kan, kita nih harus kenali Allah yang menciptakan kita, benar nggak? Jadi kita lebih kuat lagi gitu kan Bu Lorenta. Coba kira-kira yang Ibu Lorenta dapat dari sharingan saya ini apa? Yang beberapa waktu ini saya boleh sharingkan tentang Allah yang menciptakan yang luar biasa, Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Mungkin boleh berbagi buat kita lagi nih Bu Lorenta. Apa yang bikin menjadi tambah luar biasa powernya ada gitu ya. Silakan Bu Lorenta. Ya, saya kan ini ya, terutama dengan firman Tuhan yang sering Ibu Roli sharingkan ke saya, di dalam firman itu menjadi hidup dalam kehidupan sehari-hari ya, karena utama itu ya kasih Tuhan ya, terutama kasih Yesus itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih mendalami firman itu untuk kehidupan kita, itulah yang saya rasakan. Dan banyak hal ya yang memang kita sharingkan kepada Bu Roli ini, kadang di dalam sharing itu timbul hal-hal yang memang di dalam firman itu menjadi hidup buat kita. Iya, itulah dia ya. Firman itu memang hidup. Sehingga waktu kita misalnya tahu ya, sesuatu hal diberitahukan gitu ya, kita jangan nutup hati kita rapat-rapat ya. Karena dunia boleh berkembang, zaman boleh berkembang, masa firman Tuhan stuck? Tidak. Firman Tuhan itu justru akan lebih berkembang dari dunia ini. Nah, kalau mungkin kita saat ini posisinya kita mengetahui sesuatu hal yang wah kok berbeda dari yang dulu, ingat firman juga berkembang gitu ya. Hikmat juga nggak di situ-situ saja. Hikmat bertambah-tambah. Lah, bagaimana pengertian tentang firman Allah? Kalau misalnya buat orang-orang yang sudah mendahului kita, ya sudah konsep dia sampai di situ. Tapi kita nih sekarang yang masih ada di dalam perkembangan ya, rohani itu harus berkembang, harus bertumbuh ya. Kan nggak mungkin rohani nggak bertumbuh ya jadi kerdil ya, picik gitu. Nggak bisa menerima omongan orang ya, langsung mengatakan wah enggak lah sesat gitu ya. Jangan kita jadi menghakimi seperti itu. Disinilah yang saya suka. Saya kemarin dengan Ibu Foni Tanur ya. Dan saya juga di sini akhirnya saya juga punya komunitas. Ibu Foni Tanur saya kenalkan dengan Ibu Lorenta gitu kan. Jadi terlink di dalam kasih yang luar biasa gitu ya. Kita berbagi. Nah, jadi kita ini memang harus ya
Bu Loretta juga seperti itu, ketika dia ada apa saya ngomong, oh iya ini, karena ingat loh, hikmatku, hikmatmu, hikmat siapa ya, itu bisa ada. Jadi Allah itu tidak datang kepada orang yang benar saja hikmatnya luar biasa ya, sekalipun mungkin dia buat kejahatan, tapi kalau dia masih di hati sedikit aja dia tahu akan kesalahan gitu ya, itu Allah masih berbicara, kasih hikmat ya, dia pasti berikan hikmat. Apalagi kita nih yang benar-benar sudah benar-benar meminimalis dosa ya, berusaha untuk tidak hidup di dalam dosa gitu ya, mengikuti apa yang menjadi kehendaknya gitu kan ya, di dalam suka dan duka, itu pasti wah hikmatnya udah lebih-lebih, wah perlu latih. Hikmat itu datang kepada kita, saudara saya itu latihan, perlu latihan. Apa? Nah, orang kan komunikasi aja kan bayi sama orang sama ketika lahir di dunia kan, kalau coba bayi itu didiemin aja nggak dikasih apa-apa, nggak bisa ngomong mungkin terakhir. Tapi komunikasi yang sehat, komunikasi yang sukacita, yang saling positif ya, menguntungkan, itu yang luar biasa. Ya, ini di TikTok Live. Oke, saya boleh lihat dulu ya siapa-siapa yang sudah hadir bersama dengan saya sampai saat ini. Di sini ada Pak Prana ya, Shalom ya, ada Ibu Iren juga ya. Shalom, Yesus Kristus memberkati kita, amin gitu ya. Demikian juga ada Ibu Alfrida ya, ada Ibu Mona. Ada Ibu Mona juga, selamat menikmati berkat Tuhan sebelum kita beristirahat. Iya benar. Jadi di sisa waktu istirahat kita aja masih ada berkatnya. Kalau saudara dan saya mau berhubungan dengan dia. Yang nggak dapat berkat ini kan kita pikir ya sudahlah, capek, udah nggak ini gitu ya. Tapi itu pun Allah masih memberkati loh. Ketika dia dapati hati. Bukan penampilan ya, itu di dalam perkenanannya gitu ya. Oke, semangat juga buat semuanya nih ya. Oke, saya ini baca dulu, kali mungkin ada hal-hal ya ada residence ya, begitu juga biji sesawi itu. Terima kasih banyak ya sudah boleh mengirimkan sesuatu buat kami. Ada Keleo ya, Yesus siapa katanya gitu ya. Yesus juru selamat semua umat manusia. Percaya kepada dia, keselamatan itu menjadi milik kita ya. Yesus bukan punya orang Kristen. Yesus diutus ke dunia oleh Allah yang menciptakan saudara dan saya sebagai juru selamat umat manusia untuk dalam kehidupan yang kekal gitu ya. Luar biasa gitu ya. Oke, di sini ya ada Kaladium punya iman menjadi berkat bagi sesama. Ya betul ya. Luar biasa. Ada Ibu Maria Francisca, ada juga Jo 3 gitu ya. Iya, ini terima kasih banyak yang sudah ada. Ibu Natali juga ya. Shalom semuanya, main Nio ya, dan Ibu Sylvia ya. Terima kasih sudah bergabung dalam program ini. Ingat ya, yang namanya tentang dia, tentang Allah yang luar biasa. Yesus sebagai utusannya itu harus disaksikan gitu. Jadi jangan hanya berani bersaksi untuk hal-hal yang dianggap yang sudah menguntungkan kita. Tidak. Tadi kesaksian Ibu Loretta, kalau dipikir apa untungnya secara manusia? Mobilnya ringsek, ya masih untung, masih selamat. Bukan. Itu bukan masih bicara masih untung, masih selamat. Bukan. Kalau Allah tidak mengizinkan hal itu nggak terjadi. Tapi Allah mengizinkan. Kenapa? Ketujuh orang di dalam itu adalah saudara bersaudara ada. Rupanya baru mengerti nih berapa tahun kemudian, oh diizinkan mereka semua masih ada karena apa?
pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa dinyatakan di dalam mereka. Melalui siapa? Melalui Ibu Lorenta ini yang sudah dipakai berani untuk menyampaikan kebenaran firman Allah yang luar biasa. Sehingga menjadi berkat buat mereka. Tentang mereka mau dengar atau tidak sekarang, itu tidak masalah. Tetapi yang penting di sini, Ibu Lorenta mengerti mereka masih diizinkan ada, ya. Dan bagi kita semuanya tidak ada yang bisa menghakimi tentang seseorang untuk, wah nanti lo terlambat, apa udah terlambat gitu ya. Tidak. Di dalam Yesus selalu ada harapan, ada iman yang luar biasa ya. Melalui percakapan-percakapan kita yang sering kita lakukan kepada Dia, kepada Allah ya. Itu mendatangkan sesuatu, wah luar biasa. Ucapan syukur yang dalam. Sehingga hati saudara dan saya hanya bisa memuji, menyembah, memuji, menyembah. Duka cita tetap bisa memuji, menyembah. Terlebih sukacita. Enggak. Sukacita ya bukan berarti kalau sukacita memuji, menyembahnya lebih. Ya, justru sebenarnya di dalam duka cita itu memuji, menyembahnya kita harus lebih lagi gitu. Karena di situ ada kekuatan yang luar biasa. Jadi saya nggak satu kebetulan juga loh malam hari ini. Lagu ini yang kita mau dengar ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yuk kita nikmati lagu ini. Menjadi kekuatan baru buat saudara dan saya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
pujian yang sungguh sangat memberkati setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur buat kita semuanya. Kenapa? Di dalam kesulitan, persoalan hidup apapun, ada kekuatan dari Dia. Sehingga tidak ada kata tidak bisa untuk bermazmur buat Dia. Ya, yang masih stay bergabung, terima kasih untuk Ibu Damayanti Saragi, Ibu Diana Stefani juga ya. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita akhiri daripada program hidup ini, coba ini pujian tadi nih ya. Ibu Lorenta, kira-kira kalau melalui pujian tadi, apa yang Ibu Lorenta boleh saksikan? Ya, kan kita nih nggak hanya mendengar ya, tapi melalui pujian juga itu kesaksian yang luar biasa. Apa kira-kira Ibu Lorenta? Ya, selalu bersyukur ya, Bu. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur ya. Puji Tuhan. Malam hari ini ditutup dengan kata selalu bersyukur. Jadi tidak ada kata untuk tidak mengucap syukur ya. Dalam sukacita mengucap syukur, dalam duka cita mengucap syukur. Ingat, saya sudah katakan di beberapa program yang lalu ya, saya lebih senang mengatakan hidup ini ada suka dan duka. Ada sukacita dan duka cita yang silih berganti. Duka cita itu bukan selalu berbicara tentang kematian ya. Tapi ketika tadi kayak hal yang tadi Ibu Lorenta sedang alami, kalau secara dunia itulah duka cita. Kenapa yang mendatangkan kesedihan ya? Yang mendatangkan yang namanya apa? Aduh, kayaknya ada sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman gitu ya. Ada sesuatu yang mengganjal perasaan yang benar-benar. Tapi ingat ya, di dalam duka cita tetap harus ada sukacita. Ya, di dalam duka cita harus selalu tetap bisa sukacita. Makanya kan kematian orang-orang yang kita tahu, kematian di orang-orang Kristen, kenapa kok malah bisa ya bernyanyi ya? Oh itu kan penghiburan buat keluarga. Enggak, itu sebenarnya juga menandakan sukacita kita kepada Allah, bahwa kita tahu nih yang kembali ini dipanggil dan boleh ditempatkan di tempatnya yang luar biasa dalam kekekalan itu ya. Dia boleh punya iman percaya kepada Yesus sang juru selamat itu sampai pada akhirnya. Makanya keluarga bersukacita. Memang ada duka cita, tapi sukacita yang lebih ditonjolkan. Tetapi jangan kalau misalnya kita sukacita harus ada duka citanya juga loh ya. Kalau sukacita duka cita itu maksudnya gini ya, mungkin ya. Sekalipun kita dalam sukacita, ingat ada orang-orang juga yang boleh dibilang sedang mengalami kesusahan gitu ya. Jadi seberapa peduli saudara dan saya seperti itu. Seperti tadi saya ada firman yang mau saya sedikit bahas buat kita semuanya. Tapi mungkin di next saja. Di next perjumpaan selanjutnya ya. Karena memang sebenarnya tadi saya punya tema nih. Sebenarnya di dalam program tadi ini adalah kasih orang makan gitu ya. Tentang 5 roti 2 ikan itu kan kalau kita bicarakan tentang mukjizat yang luar biasa. Karena ada sisa 12 bakul, cerita sekolah minggu gitu ya. Di firman juga mengatakan demikian. Yesus membuat mukjizat gitu. Tetapi ada firman di dalamnya yang luar biasa ya. Itu di dalam, saya boleh berbagi lah ini ya. Di dalam Matius 14 ayat 16. Matius 14 ayat 16 ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, pada murid, nanti baca ke atas ya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan gitu ya. Jadi di sini tentang makanan orang itu Yesus begitu peduli gitu ya. Dia nggak suruh pergi tuh, orang-orang cari makanan dulu baru ke aku. Murid-murid sih maunya mereka pergi, tapi tidak ya. Yesus bilang apa? Ayo kasih mereka, beri mereka makan. Kepedulian Yesus yang luar biasa ya. Dibilang tadi, makanya kita harus bilang kepedulian Yesus yang luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus gitu ya. Jadi kasih orang makan di sini ya merupakan sesuatu pesan yang luar biasa. Bahwa kita juga harus ada kepedulian. Karena makan itu kan berbicara tentang yang namanya kalau orang nggak makan ya,
itu kan lama-lama mati gitu ya, tentu ya, tubuhnya gitu ya, lemes ya, nggak dikasih makan walaupun dia minum aja ya, berapa lama dia bisa bertahan gitu. Nah, kasih orang makan di sini, berkati ya, berkati. Saya juga dapat sesuatu yang luar biasa, berkati. Berkati itu bukan berarti harus berbentuk makanan ya, tapi ketika kita boleh sharing firman ini, kita juga kita kasih orang makan nih ya, kita juga lagi kasih orang makan apa secara rohani, supaya yang udah mau padam, yang udah mau punah dihidupkan kembali. Tadi kan Ibu Lorenta bilang ya, firman itu hidup. Jadi kalau hidup itu kan, yang namanya orang hidup itu kan harus ada makanan yang masuk gitu kan. Jadi kalau nggak dikasih makan kan mati gitu. Begitu juga kehidupan rohani saudara dan saya. Jadi harus ada nih firman hidup. Nah inilah kesaksian yang luar biasa yang menguatkan saudara dan saya, yang dialami bukan oleh kita sendiri tapi oleh orang lain, itu yang menghidupkan daripada rohani saudara dan saya yang ada. Kasih orang makan, bukan bicara tentang makanan yang namanya benar-benar secara makan nasi ya atau ikan. Itu memang haruslah kita banyak, kita peduli dong kepada orang lain gitu, bukan berharap supaya nanti ada balasan, bukan ya, tapi lebih baik lagi juga di sini adalah kita kasih orang makan secara rohani. Nah ini makanya nih, bukan tugas saya dan Ibu Lorenta saja menyaksikan firman-Nya, tapi saya sih berharap sih di dalam TikTok selanjutnya ya, ada dong yang ya minimal saya mau kesaksian nih, kesaksiannya seperti ini, boleh nggak apa-apa. Tapi ada pun juga pingin tampil seperti ini, ayo silakan ya, daftarkan ini kepada admin. Berjumpa kembali dengan saya di hari Kamis depan. Jadi malam hari ini terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu Lorenta di tengah-tengah kami di dalam kesibukannya ya, malam-malam begini masih juga mau berbagi buat kita ya, padahal besoknya ada acara padat gitu ya. Tapi terima kasih banyak Ibu Lorenta untuk sharing, untuk berbagi apa tentang kebesaran Allah yang luar biasa, yang nanti nih kalau kita lepas acara ini atau nanti yang lihat siaran tayang ulangnya, oh iya ya, peristiwa itu juga pernah terjadi loh sama saya ya, masa saya cuma diem, itu kan peristiwa biasa-biasa saja, nggak ada. Di dalam kita orang percaya nggak ada peristiwa yang Allah kehendaki itu biasa-biasa saja, selalu luar biasa. Saya selalu mengatakan, makanya satu kalimat yang dari dulu saya suka, Allah itu spektakuler, luar biasa ya. Dunia tidak bisa lakukan apa yang Dia lakukan. Ya, terima kasih banyak yang sudah menemani ya. Ada Erwin MC Hotang, demikian juga Eni Friska yang sudah boleh bergabung sampai saat ini juga. Kita percaya ini akan menjadi berkat ya di dalam program ini, di mana kita bisa menikmati kebaikan ya, kemuliaan, kemahal ya, kedahsyatannya. Kita kan sering bilang ya, wah sekali Yesus selamanya Yesus, yes gitu ya. Tapi kalau kita cuma simpen buat kita aja gitu ya, ya jangan. Kita harus, seorang murid harus menceritakan lagi nih apa yang gurunya ajarkan kepada dia. Kan ilmu itu kalau nggak dibagi mati. Makanya kenapa anak-anak kita perlu sekolah, perlu dimuridkan di sekolah. Bukan kita muridkan, karena kita tahu nih ada ahlinya gitu kan, dimuridkan ke sekolah. Untuk apa? Nanti selesai dia akan berguna buat siapa? Ya memang duit buat dia nanti cari kerja, enggak. Ilmu yang dia praktek itu buat banyak orang. Itu juga salah satu bagaimana kita yang menyekolahkan anak kita nanti berguna ya bagi banyak orang. Demikian saja, sudah bersama dengan kami. Terima kasih banyak, dan kita akan akhiri program ini dengan ucap syukur. Tadi kan ya Ibu Lorenta pesan buat kita semua, ya ucap syukur gitu ya. Kita bersatu di dalam doa. Siapapun sebenarnya kalau memang mau didoakan, boleh ya, tinggal ketik nanti didoakan bersama-sama, karena kita percaya saudara dan saya ini adalah ya tentu berharap hidup dalam kebenaran. Doa orang benar sangat besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul saat itu ya, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita percaya ya, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Ya, kita bersatu dalam doa, bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Ini adalah waktumu bagi kami. Bukan waktu kami untuk Engkau, tapi Engkau yang menyediakan waktu ini bagi kami. Di
di mana kami masih bisa menikmati untuk boleh bersharing, untuk boleh berbagi tentang kebesaran Engkau, ya Allah yang begitu sempurna menciptakan kami. Kalau kami sadar bahwa kami ini ada yang menciptakan, sungguh kami tidak ada lagi rasa ketakutan, karena kami tahu ketika apa yang menjadi kehendak Sang Pencipta untuk kami lakukan dan kami lakukan itu sama seperti Yesus melakukan apa kehendak Bapanya, sehingga tidak ada sedikit pun kekuatan lagi untuk menjalani hidup ini. Karena kami yakin dan percaya Sang Pencipta itu yang akan bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kami. Masalah sakit penyakit kah? Masalah keuangan kah? Masalah kesulitan hidup kah? Masalah apapun, persoalan datang silih berganti. Kami pasti kuat kalau kami menyadari bahwa Allah begitu memperhatikan dalam kehidupan setiap orang-orang yang Dia ciptakan. Dan hidup di dalam kebenaran firman, di mana Dia sudah memberikan hak penuh kepada Yesus yang diutus buat kita semuanya. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk keselamatan yang sudah diberikan, yang dipercayakan untuk diberikan kepada kami. Terima kasih. Dan biarlah setiap kami menyadari akan hal ini, maka tidak ada lagi yang namanya kami mengeluh seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan, seperti orang yang tidak beriman. Tetapi perkataan kami bisa berubah, karena kami begitu yakin Engkau menciptakan kami sempurna, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami di dalam Yesus. Maka kami harus berani mengatakannya. Kalau saat ini kami boleh tahu siapapun yang sedang dalam kesakitan, kami percaya Engkau Allah yang menciptakannya, yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Hidupkan kebenaran firman itu di dalam diri orang tersebut. Untuk apa? Untuk dia bisa menyaksikan betapa luar biasa Allah menciptakan dia di dalam Yesus. Terima kasih untuk malam hari ini, melalui program ini kami punya kesempatan berdoa. Tadi khususnya ada Pak Prana, di mana melalui pesan TikTok tadi bersyukur dan berterima kasih. Kalau malam hari ini Mama tercinta Ibu Ertira Sembiring sudah melewati operasi yang berjalan tadi malam, dan saat ini sudah pindah ke ruang HCU. Kami percaya itu karena pertolongan Allah yang luar biasa, Allah yang mengerjakannya sendiri. Karena kami begitu yakin dan percaya bahwa Engkau bertanggung jawab atas segala kesehatan daripada tubuh Ibu terkasih Ertina Sembiring ini. Kalau dia sekarang ada di ruang HCU, kami percaya Engkau tetap terus menyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, sehingga boleh cepat nanti Ibu Ertina Sembiring ke dalam ruang biasa, dan di sini satu kesaksian yang luar biasa, campur tangan Allah yang luar biasa di dalam Yesus menangani daripada jalannya operasi yang ada. Untuk pemulihan selanjutnya kami tetap serahkan kepada Engkau, Allah yang menciptakannya sempurna di dalam Yesus, sehingga dia akan mengalami terus semakin pemulihan. Kalau Kau masih izinkan dia ada, Kau masih punya rencana indah bagi dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa di masa tuanya, minimal melalui keadaan lingkungan keluarganya. Terima kasih. Dan berdoa juga siapapun yang sudah hadir bersama dengan kami di dalam program live ini, yang masih ada sampai saat ini, ataupun nanti yang akan melihat siaran tayang ulangnya, percaya tidak akan pernah berhenti berkat Allah. Kami percaya, kami minta kepada Engkau Allah di dalam nama Yesus, terus biarlah kuasa-Mu tetap mengalir bagi setiap kami, yang dalam persoalan apapun Engkau yang akan berikan jalan keluar, Engkau yang akan menolongnya. Kalau aku sendiri secara pribadi merasakan pertolongan-Mu ya Allah yang luar biasa di dalam Yesus atas hidupku, maka aku percaya ketika aku pun berdoa bagi mereka, mereka juga akan merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka akan menyaksikan cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Terima kasih. Terlebih melalui program ini berharap sungguh kepada Engkau, kalau kami diselamatkan, maka banyak juga orang terselamatkan melalui program ini. Dengan cara apa? Cara-Mu yang luar biasa. Kalau Engkau pilih kami, Kau selamatkan kami di dalam Yesus, mereka juga punya hak menerima keselamatan di dalam Engkau.
itu kepedulian hati kami. Karena kasih itu kami berikan seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih melalui kesempatan yang indah pada malam hari, melalui program hidup yang ada. Kami percaya semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa nanti. Ketika pun kami tidur, besok kami bangun dalam keadaan tubuh, ucapan syukur yang hanya boleh datang kepada Engkau. Dan kalau Kau izinkan, kenankan kami juga masih boleh menikmati program-program daripada digital The Way BSD ini. Kami percaya itu juga semua karena kasih anugerah-Mu. Begitu banyak hikmat-hikmat-Mu melalui program-program yang ada. Biar setiap kami boleh membuka hati kami mau mendengarnya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Percaya kalau orang bilang, wah ternyata sekarang banyak sekali hal-hal yang dibukakan. Kami terlalu percaya ini campur tangan-Mu dan memang harus terjadi. Segala sesuatu, keburukan apapun tidak akan bisa tersembunyi lama. Semua pasti akan terbuka. Oleh karena itu, biarlah melalui kepemimpinan yang ada pada saat ini, biarlah semakin orang menyadari bahwa bersama Engkau, di dalam Engkau tidak ada satupun kami bisa menipu diri kami dalam bentuk apapun. Karena Engkau adalah Allah yang benar, yang begitu mencintai kebenaran itu dinyatakan. Melalui pimpinan kami pada saat ini, Bapak Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Gibran terkasih, kami percaya terus Kau pakai hikmat-hikmat-Mu untuk bangsa ini. Terima kasih untuk keberadaan sampai saat ini, untuk setiap kami yang boleh ada melalui program ini, biarlah Engkau saja dipuji dan dipermuliakan. Pada akhirnya, siapapun kami yang boleh terberkati melalui program ini dan boleh mengambil bagian untuk percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, kami percaya Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa itu untuk boleh kami layani dengan hati ketulusan kami. Dalam nama Yesus, pada akhirnya inilah ucapan syukur kami, doa kami, sembah kami, serah kami, pengakuan kami hanya kepada Engkau, Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kepada kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ketika kita boleh berbicara kepada Allah, ya melalui doa kita, ucapan syukur kita, ya mungkin melalui juga hati pikiran kita, biarlah kita benar-benar menyampaikannya itu loh, kayak misalnya doa Bapa kami. Ampunkanlah dosa dan pelanggaran firman kami lakukan, seperti kami juga mengampuni, ya. Jadi benar-benar nothing tulus. Kalau kita minta ampun, ya kita juga bisa mengampuni. Itu bukan sekedar lip, bukan sekedar perkataan, tapi dipraktekkan, ya, mendatangkan berkat yang luar biasa. Ucap syukur senantiasa. Terima kasih sudah bersama dengan kami dalam program ini. Allah dipuji dan dipermuliakan di dalam Yesus. Shalom. Sampai jumpa pada Kamis depan dengan sukacita yang baru. Shalom.